Semuanya. Selamat Halo, malam. selamat malam. Selamat malam. Selamat datang di podcast kami. Saya Zulma, host podcast dari kelompok 4, angkatan 48. Di podcast kali ini, kelompok kami akan membahas tentang toleransi antar umat beragama. Oke, kenapa kok kelompok kita membahas tentang toleransi antar beragama ini? Karena kebetulan kelompok kita itu agamanya beda-beda. Ada yang Mbak Vina Kristen ya Mbak ya? Iya, betul. Ya, ada yang Kristen, terus ada Mas Hendra Hindu, dan Mbak Fani agama Islam. Ayo ikuti terus podcast kami ya. Oke, langsung kita mulai dulu perkenalan dari Mbak Fani. Silakan Mbak Fani. Baik, terima kasih Kak Zulma. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefania Prianti, saya dari Rutan Kelas 2B Situbondo, dan agama saya Islam, dari lahir. Terima kasih. Oke, Mbak Fani, terima kasih. Selanjutnya dari Mbak Vina atau Mbak Putri. Ini bisa dipanggil Mbak Putri. Oke, silakan Mbak Putri. Halo, nama saya Vinandiati Novita Putri. Saya dari Rutan Kelas 2B Taksaan. Agama saya Kristen Protestan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri. Selanjutnya dari Bli Hendra ya. Bli Hendra. Oke, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, Malam. nama saya Sangmade Hendra Syuranata dari Rutan Kelas 2B Bangli, Bali. Agama saya agama Hindu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bli Hendra. Oke. Nah, ngomong-ngomong, dari ketiga narasumber ini, kita bahas dulu yang pertama. Menurut kalian, toleransi itu apa sih? Coba, Bli Hendra apa? Oke, kalau menurut saya ya toleransi itu sifatnya universal ya. Bukan cuma hanya antar agama, mungkin bisa antar suku, ras itulah. Pokoknya saling menghargai antar suku, ras, agama, menghargai agama lain beribadah, menghargai tradisi agama suku yang lain gitu. Pokoknya saling menghargai lah gitu intinya. Iya, Bli. Baik. Kalau dari Mbak Putri, gimana Mbak Putri pendapatnya? Oke, kalau toleransi itu sikap tenggang rasa, saling menghormati antar sesama, saling menghargai perbedaan pendapat, sehingga menciptakan rasa kerukunan antar sesama. Kalau dari saya itu. Oke, bagus Mbak Putri jawabannya. Yuk, Mbak Fani apa? Kalau dari Mbak Fani toleransi itu? Kalau menurut saya, toleransi itu adalah sikap tenggang rasa, sama kayak Mbak Vinandia tadi sebutkan, atau Mbak Putri, itu tenggang rasa, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, saling menghargai suatu perbedaan lah. Iya. Emang intinya tuh toleransi itu ya, saling menghargai, menghormati, tenggang rasa. Ya, seperti itulah. Terus, menurut kalian, gimana sih toleransi yang ada di Indonesia ini? Maksudnya udah diterapin belum? Udah kayak gitu belum? Udah ada rasa menghormati apa belum? Coba dari Mbak Putri, gimana Mbak? Oke, kalau di Indonesia sendiri, toleransi itu kan beragama ya, lebih ke beragama.
di Indonesia sendiri itu sangat menegakkan hukum agama. Karena kenapa? Kita kan punya yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 nih tentang kebebasan beragama. Itu setiap orang bebas memeluk agama yang masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Jadi untuk setiap orang di Indonesia, setiap warga negara itu berhak memeluk agama yang masing-masing. Gitu. Ya, ya, ya. Oke, oke. Kalau dari Bli Hendra, gimana Bli? Ya, kalau dari saya sih di Bali itu toleransinya mungkin kayak kalau ada upacara agama, kayak ada agama, misalnya agama Islam sedang lebaran gitu. Kalau di Bali kan ada istilahnya pecalang itu, ikut membantu mengamankan itu acaranya. Kalau sebaliknya, kalau pas ada acara agama Hindu, dari pihak agama lain itu ikut juga mengamankan gitu sih kalau di Bali. Berarti mengamankan Jalannya upacara. di tempat ibadahnya, Ya. upacaranya. Itu ya, Bu ya. Oke. Kalau Mbak Fani, gimana Mbak pendapatnya? Menurut saya toleransi yang ada di Indonesia ini sudah baik sih, karena di Indonesia juga tidak memaksakan seseorang harus memeluk agama-agama tertentu. Padahal kan di Indonesia mayoritasnya kan Islam ya, lebih besar. Iya. Dan Indonesia juga tidak harus memaksakan kaum minoritas harus memeluk agama yang lebih mayoritas seperti Islam, lebih membebaskan. Jadi menurut saya toleransi di Indonesia itu sudah bagus sih, sudah baik. Ya, hanya masjid saja yang ada, tapi kan gereja ada, tempat-tempat ibadah lain juga ada, seperti itu. Iya. Terus seberapa penting sih toleransi antar umat beragama kalau menurut Mbak Fani? Kalau toleransi itu sangat penting sih Kak, karena kan Indonesia itu banyak keberagamannya, salah satunya kan agama, dan itu tuh yang membuat kita satu tuh ya toleransi, saling menghargai, saling menghormati di antar umat beragama. Jadi ya sangat penting sih menurut saya. Oke, oke. Kalau Mbak Putri, gimana pendapatnya Mbak? Toleransi itu sangat penting ya, karena kalau misalkan nggak ada toleransi antar sesama, itu yang pertama pasti merugikan antar sesama. Kalau misalkan mau ibadah, itu pasti akan susah kan. Terus yang kedua, itu bisa menghindarkan kita dari konflik atau perpecahan antar sesama. Yang ketiga, itu bisa mempererat hubungan sosial antar sesama gitu. Oke. Oke Mbak Putri, terima kasih. Kalau dari Bli Hendra, gimana Bli? Ya, kalau menurut saya itu sangat-sangat penting lah. Karena bagi saya toleransi itulah kunci utama agar tetap bersatunya ini bangsa ini dari banyaknya aneka ragam suku, tradisi, dan ras. Kuncinya cuma toleransi, itu aja kunci utamanya. Iya. Dalam hidup kalian pasti pernah yang melakukan toleransi itu di kehidupan sehari-hari. Pernah ada contoh nggak atau pengalaman apa gitu yang menunjukkan sikap toleransi kalian terhadap agama-agama lain? Gimana Bli contohnya? Pernah ada nggak? Ada pengalaman nggak? Kalau bagi saya sih toleransinya, saya kan banyak lah ya punya temen yang lain agama lah. Intinya sih juga saling mengingatkan gitu. Kalau umpamanya dia sekarang jam beribadah, diingatkan untuk beribadah. Kalau dia nggak tahu tempatnya, mungkin dicarikan mana tempat paling terdekat untuk tempat ibadahnya gitu sih. Yang paling sederhana. Iya.
Oke, Bi. Kalau Mbak Fani, pernah nggak Mbak ada pengalaman apa gitu? Kalau pengalaman toleransi beragama sih, saya punya satu pengalaman. Saya tuh punya temen dari SD sampai sekarang pun saya masih berteman dengan baik, menjalin silaturahmi yang baik. Itu namanya Dehana, teman saya, dan dia umat Kristen Protestan. Dan itu benar-benar kita itu benar-benar saling melengkapi, biarpun kita tuh berbeda agama. Kalau saya lagi waktunya jam sholat, kadang pun dia lebih hafal dari saya gitu. Waktu jam sholat, kadang udah sholat belum gitu. Dia lebih telaten ngingatin saya dibandingkan saya gitu. Itu sih yang pengalaman yang pernah saya alami selama saya berteman dengan teman yang beda agama lah dengan saya. Tuh. Seru ya kayak gitu. Iya, jadi kayak dia yang lebih paham waktu sholat dibandingkan saya gitu kan. Kayak baru komat ya, kalau kita orang Islam itunya kan baru komat, dia udah kayak udah waktu sholat nih, padahal azan belum gitu. Kayak dia yang lebih hafal dari saya gitu. Itu sih lucunya sama mereka yang beda agama dari saya gitu. Oke. Mbak Putri ada pengalaman apa, Mbak? Oke, sama sih. Saya juga sering kok ngingetin, udah sholat belum? Karena kan kalau apalagi yang agamanya Islam ini kan punya sholat itu 5 waktu ya. Nah, itu suka saya ingetin. Terus suka kayak kemarin nih ada acara Idul Fitri atau Idul Adha, itu kan diminta untuk ngebantu ya, untuk datang juga nih ke acara mereka sholat jamaah. Jadi kita ngatur yang warga binaan nih, yang perempuan-perempuan kayak gitu, itu tetap datang. Terus saling tolong menolong antar sesama tanpa membedakan agama, itu aja. Oke, Mbak Putri. Dan yang terakhir nih, apa pesan kalian buat seluruh umat beragama yang ada di Indonesia ini? Dari Mbak Putri gimana, Mbak? Oke, pesan saya tetap saling menghormati antar sesama, tetap menjaga toleransi, karena kan yang namanya perbedaan itu memang pasti ada, pasti akan selalu ada. Tapi gimana caranya supaya kita bisa hidup damai, tentram, itu aja. Oke, terima kasih Mbak Putri. Dari Mbak Fani, apa Mbak pesannya buat seluruh umat beragama di Indonesia? Pesan saya untuk semua atau seluruh umat beragama itu jangan lupa ibadah. Itu ibadah nomor 1, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhannya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya tentunya. Dan juga kita harus saling menjaga toleransi kita, saling menghormati, saling menghargai, biar keberagaman itu menyatukan kita semua. Gitu, Kak. Oke. Bagus ini, bagus jawabannya Mbak Fani. Oke, terakhir gimana pendapatnya? Ya, kalau menurut saya ya tetap jaga persatuan, jaga kesatuan, toleransi antar umat beragama ya. Karena cuma itu aja ya modal utama untuk tetap bersatu. Karena cuma itu aja Indonesia dikenal sebagai negara yang beraneka ragam gitu. Itu aja sih. Oke, bagus Pli jawabannya. Terima kasih. Baik, cukup sekian podcast kelompok kami pada malam hari ini. Bisa diambil kesimpulan ya atau pesan bahwa toleransi itu sangatlah penting. Sikap toleransi yang kita pupuk sejak dini dapat menjaga hubungan kita dengan berbagai agama yang ada di Indonesia
agar tetap harmonis di tengah perbedaan toleransi dan agama. Selain itu, juga sebagai wujud cinta kita terhadap Indonesia yang memiliki banyak perbedaan, salah satunya dalam hal agama. Terima kasih buat para narasumber, Li Hendra, Mbak Putri, Mbak Fani, atas perhatiannya dan juga waktunya. Semoga podcast kita kali ini dapat berguna bagi masyarakat. Pamit undur diri dulu. Selamat malam semuanya. Selamat Malam.